Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardan Faizi dari kelas 10 TKRO 1 ingin mempresentasikan makalah tugas praktek bahasa Indonesia. Yang pertama, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya saya masih bisa menyelesaikan presentasi sebuah makalah ini. Saya mempersembahkan sebuah makalah dengan tema Hand Tools dan Power Tools yang menurut saya dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita untuk lebih tahu dalam tentang alat perkakas yang biasa digunakan baik di rumahan ataupun di bengkel. Pendahuluan. Dalam bengkel otomotif ataupun bengkel kerja dikenal ada dua jenis alat bantu kerja, yaitu alat tangan dan alat mesin. Alat tangan adalah hand tools dan alat mesin yaitu power tools. Pekerjaan memasang dan melepas baut atau mur, skrup, snapping adalah pekerjaan yang hampir selalu ada di setiap unit komunikasi kendaraan ringan. Peralatan untuk memasang atau melepas baut mur berdimensi segi 6 disebut kunci pas, ring, kombinasi segi 6, dan untuk kepala baut segi 4 disebut wrench square. Sedangkan peralatan untuk mengkos skrup adalah obeng. Peralatan lain adalah seperti kikir, ragum, gergaji, penggores, dan lainnya, itu disebut dengan peralatan kerja bangku. Langsung ke materi. Pada materi ini saya menjelaskan hanya beberapa saja. Ya, tidak semuanya saya jelaskan. Saya tahu aja kunci-kunci atau dalam bahasa Inggrisnya spanner. Dalam bengkel otomotif ataupun bengkel kerja bangku dikenal ada dua jenis alat bantu kerja yang seperti saya bilang tadi, yaitu ada hand tools dan power tools. Di sini saya ingin menjelaskan hand tools saja ya. Hand tools ini adalah alat tangan, ya, penggerakannya berasal dari tenaga tangan atau berasal dari tenaga manusia. Power tools adalah berasal dari tenaga mesin. Kunci adalah alat untuk membuka atau melepas, ya. Kunci pas. Kunci pas ini dibuat dari bahan baja tensil tinggi, yaitu logam paduan krom vanadium. Digunakan untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendorkan dengan kunci soket atau ring. Kunci pas dapat melepas baut dengan cepat. Ya, kunci pas tidak boleh untuk mengencangkan atau mengendorkan baut yang belum kendor karena dapat merusak baut atau mur. Ini contohnya. Ini adalah kunci pas seperti cincin di setiap seperti huruf C di setiap ujungnya. Kita ke kunci pas ring. Kunci pas ring ini digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur, terutama pada bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket. Kunci pas ring ini cukup praktis ya, karena bagian ring dapat untuk mengencangkan atau mengendorkan, sedangkan bagian pasnya bisa untuk melepas dengan cepat. Hati-hati mengencangkan baut atau mur berukuran kecil karena dapat menyebabkan baut patah. Kunci pas ring ini atau combination spanner. Nah, kunci pas ring ini perpaduan antara kunci pas dan kunci ring. Kunci ring ini nanti saya akan bahas habis ini. Ini adalah kunci pas ring. Nah, lanjut ke kunci ring.
Kunci ring ini adalah alat untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur, terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau ya. Ujungnya seperti cincin. Saya tunjukkan gambarnya seperti ini. Sebentar. Nah, ini adalah kunci ring. Nah, kunci ring. Lanjut ke kunci roda. Kunci roda, alat ini digunakan untuk melepaskan dan memasang kembali plak atau mur pada roda ya. Mur yang terdapat pada plak mobil itu bannya. Alat ini bisa memiliki 3 atau 4 ujung soket dengan ukuran yang berbeda-beda. Hal ini membuat sebuah well bridge cocok untuk berbagai penggunaan pada kendaraan. Contoh atau gambar kunci roda seperti ini. Ini adalah kunci roda. Oke. Nah, sekian penjelasan yang saya sampaikan. Sudah. Kita lanjut ke penutup kesimpulan. Demikianlah makalah tentang hand tools yang saya buat. Semoga ada manfaat bagi penonton ya. Makalah ini berisi tentang beberapa perkakas tangan atau hand tools, mana hanya membahas bagian kecil saja. Begitu masih banyaknya lagi hand tools lainnya, dan saya membahas hanya beberapa saja. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton dan guru bahasa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan semua dengan ganjaran yang berlipat. Amin. Saran. Demikian makalah yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Apabila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan kepada kami. Apabila ada kesalahan pada penjelasan saya, pengucapannya ya atau kurang tepat, mohon maaf, dapat dimaafkan, dimakluminya. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.